Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, welcome back to Sunspec Podcast. Pernah nggak sih kita dengar kalimat kayak gini? Ilmu itu nggak penting, yang penting ibadah. Kalau mati nanti, nggak ditanya gelar, tapi ditanya sholat. Kalimat ini sering banget kita temui di obrolan masyarakat, bahkan kadang diucapkan oleh tokoh yang disegani. Sekilas terdengar benar, bahkan ada nuansa religiusnya. Tapi kalau kita berhenti sebentar, menarik nafas, lalu merenungkan dalam-dalam, ada sesuatu yang keliru. Kalimat itu menempatkan ilmu dan ibadah seolah-olah dua hal yang berdiri sendiri. Padahal dalam Islam, keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan. Mari kita mulai dari awal. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW bukan perintah salat, bukan zakat, dan bukan puasa. Tapi justru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dan yang diturunkan pertama kali ini adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah ini adalah fondasi peradaban Islam. Iqra di sini bukan hanya membaca teks tertulis. Ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa Iqra berarti membaca tanda-tanda alam, membaca fenomena, memahami realitas, merenungkan ayat-ayat kauniyah. Jadi, membaca tidak berhenti pada melafalkan huruf, tapi memahami makna, menggali hikmah, lalu mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, coba kita bandingkan dengan kondisi sekarang. Banyak orang bisa membaca huruf, bisa melafalkan doa atau ayat Al-Quran, tapi tidak memahami maksudnya. Bisa baca, tapi tidak bisa paham. Padahal Iqra menuntut lebih dari sekedar mengeja. Iqra menuntut kita untuk menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman. Tanpa pemahaman, ibadah bisa kosong. Tanpa ilmu, ibadah bisa melenceng. Sejarah Islam memberikan bukti nyata tentang pentingnya ilmu. Pada masa dinasti Abbasiyah, terutama ketika dipimpin Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, berdirilah sebuah pusat keilmuan yang monumental. Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad. Di tempat inilah manuskrip dari Yunani, Persia, India, hingga Romawi diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan. Ilmu pengetahuan bukan hanya dilestarikan, tapi juga diperluas. Nama-nama besar lahir di masa ini. Ada Al-Kindi, filsuf muslim pertama yang membuka jalan bagi diskusi filsafat Islam. Ada Al-Farabi, yang menulis tentang politik, etika, dan musik. Ada Al-Khwarizmi, yang melahirkan aljabar dan algoritma, yang sampai hari ini jadi dasar teknologi komputer. Ada Ibnu Sina dan Avicenna, atau Avicenna, yang menulis Al-Qanun fi al-Tibb, ensiklopedia kedokteran yang dipakai di Eropa selama berabad-abad. Ibnu Al-Haytham, bapak optika, yang menemukan teori tentang cahaya dan penglihatan. Jabir Ibnu Hayyan, yang disebut sebagai bapak kimia, semua ini lahir dari rahim peradaban Islam, yang meyakini bahwa ilmu adalah bagian dari ibadah. Dan jangan lupa, bukan hanya pendidikan yang maju, tapi juga ekonomi. Pada masa itu, perdagangan lintas benua berlangsung dari Spanyol hingga Asia Tengah. Dinar emas dan dirham perak digunakan secara luas, menciptakan stabilitas moneter. Sistem suftajah, mirip cek modern, digunakan untuk transaksi jarak jauh. Lembaga hisbah berfungsi seperti badan pengawas pasar, memastikan keadilan dalam jual beli. Semua ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengurung diri hanya pada ritual, tapi agama yang membangun peradaban menyeluruh, spiritual, intelektual, sosial, hingga ekonomi. Sekarang kita balik lagi ke realitas hari ini. Masih ada sebagian umat Islam yang memisahkan ilmu dari agama. Ada yang bilang, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Yang penting sholatnya rajin. Padahal kalau tanpa ilmu, kita justru bisa salah dalam beribadah. Kita jadi mudah percaya pada ajaran yang aneh-aneh, apalagi kalau dibungkus dengan dalih agama. Kita bisa lihat dari kasus-kasus pelecehan di lembaga keagamaan. Salah satu yang paling viral adalah kasus Heri Wirawan di Bandung, yang memperdaya santri-santrinya dengan dalih agama. Ada juga kasus-kasus lain, di mana kiai atau ustadz menyuruh murid-muridnya melakukan hal-hal yang jelas bertentangan dengan syariat, tapi tetap dipatuhi karena dianggap ustadz lebih tahu. Sampai ada yang percaya bahwa melayani nafsu seorang kiai bisa membawa surga. Dari mana dalilnya? Zina jelas dosa besar. Interaksi bebas laki-laki dan perempuan punya batas. Tidak ada satupun dalil yang membenarkan hal-hal haram itu bisa jadi jalan surga. Inilah akibat
ketika ilmu tidak dijadikan pegangan. Nah, penelitian pun mendukung hal ini. Menurut Penny Cook and Ryan 2019 dalam jurnal Cognitive Science, orang dengan tingkat literasi rendah cenderung lebih mudah tertipu oleh informasi menyesatkan. Mereka menyebutnya epistemic vulnerability, kerentanan akibat tidak punya dasar pengetahuan yang kuat. Jadi jelas, kurang ilmu bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah sosial. Disinilah kita perlu meluruskan pemahaman. Pendidikan memang tidak selalu harus formal sampai kuliah, tapi setidaknya dasar-dasar ilmu harus dipelajari. Dari SD, SMP, sampai SMA, itu adalah bekal hidup. Kalau tidak, kita akan mudah dimanfaatkan, mudah dipengaruhi, bahkan mudah disesatkan. Dan lebih jauh lagi, pendidikan bukan hanya soal cari kerja. Pendidikan adalah benteng, adalah cahaya, adalah jalan supaya kita bisa menapaki hidup dengan benar. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah. Tanpa ilmu, ekonomi bisa runtuh. Tanpa ilmu, umat bisa terjebak dalam perpecahan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita memisahkan agama dan ilmu? Padahal jelas, Islam datang bukan hanya untuk mengajarkan manusia bagaimana bersujud, tapi juga bagaimana membangun peradaban, melindungi yang lemah, menegakkan keadilan, dan mengembangkan pengetahuan. Kita sering bangga menyebut masa kejayaan Islam. Tapi kalau kita sendiri menolak ilmu, bagaimana mungkin kita bisa mengulangnya? Kita tidak akan bisa mengembalikan kejayaan itu hanya dengan nostalgia. Kita harus belajar, membaca, memahami, lalu menghidupkan kembali semangat Iqra. Menuntut ilmu itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Dengan ilmu, ibadah kita jadi benar. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana ajaran yang lurus dan mana ajaran yang menyesatkan. Dengan ilmu, kita bisa membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berperadaban. Dan pada akhirnya, iman tanpa ilmu bisa buta. Tapi, ilmu tanpa iman bisa liar. Maka yang dibutuhkan adalah keseimbangan keduanya. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam sejak wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masa kejayaan Islam tidak pernah lahir dari kebodohan atau sikap anti ilmu. Justru ia lahir dari semangat membaca, meneliti, berdialog, dan menghubungkan wahyu dengan realitas. Kalau dulu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia lewat Baitul Hikmah, kalau dulu ulama-ulama kita bisa melahirkan karya-karya monumental yang diakui lintas bangsa, itu karena mereka tidak pernah memisahkan iman dan ilmu. Sekarang tantangan kita berbeda. Kita hidup di era digital, di mana informasi datang begitu deras. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang penuh hikmah, ada juga yang menyesatkan. Tanpa ilmu, kita bisa hanyut, terombang-ambing, bahkan tenggelam. Tapi dengan ilmu, kita bisa memilih, memilah, dan menapaki jalan dengan mantap. Maka, jangan pernah merasa cukup, jangan berhenti belajar. Kalau kata pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Karena ilmu bukan hanya bekal dunia, tapi juga bekal akhirat. Mari kita sama-sama jaga semangat Iqra. Mari kita buktikan bahwa umat ini masih bisa bangkit, bukan dengan nostalgia kosong, tapi dengan kerja nyata. Membaca, menulis, meneliti, berdiskusi, dan mengamalkan. Agar ibadah kita tidak hampa, agar hidup tidak mudah dipermainkan, agar umat ini kembali berwibawa. Dan akhirnya, mari kita renungkan pesan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tapi jangan asal baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu, agar setiap pengetahuan yang kita gali tidak menjauhkan kita darinya, melainkan justru semakin mendekatkan. Sekian podcast kali ini. See you in the next podcast. Kalau mau request podcast, boleh komen di bawah. Bye-bye.